Warahmatullahi wabarakatuh. Seputar info, dan info kali ini adalah kasus Subang, kasus pembunuhan ibu dan anak yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Sampai saat ini masih dalam proses persidangan, yaitu seorang tersangka dan sekarang sudah jadi terdakwa, yaitu Abi Aulia. Abi Aulia adalah anak dari Ibu Mimin, di mana Ibu Mimin adalah istri daripada Pak Yosep, dan Pak Yosep adalah salah satu pelaku yang sudah jadi terpidana. Abi Aulia dinyatakan P21 dan di P21 kan, yaitu ikut serta dalam proses pengeksekusian. Ikut serta. Dan di persidangan kita sudah lihat beberapa kali persidangan, 2 kali kalau tidak salah ya. Ada yang menarik di persidangan kemarin, yaitu menghadirkan saksi Ibda Taryono dan Arif, juga dari Inafis. Di persidangan Ibda Taryono ada yang menarik, yaitu bahwa Ibda Taryono, surat tugas atau penugasan buat Ibda Taryono itu di tanggal 20. Tapi di tanggal 18 dan 19 Ibda Taryono masuk ke TKP. Untuk tanggal 18 kita sudah tahu, di media banyak terlihat ya video-video, ada Kapolres Subang, Ibu Sumarni, dan sempat menegur, memanggil jatan ras gitu ya. Di sana ada Ibda Taryono di sana ya, masih rambutnya masih panjang waktu itu, dan ada di sana. Dan di tanggal 19 masuk TKP. Nah, oke lah, untuk tanggal 18 karena di sana ada Kapolres, jadi mungkin mendampingi Ibu Kapolres ya. Tapi dalam proses penyelidikan, nah ini pada saat ada Kapolres sih nggak ada masalah mungkin ya, karena di sana kan mendampingi. Tetapi pada saat proses penyelidikan ini kan yang pentingnya sebenarnya, karena yang proses penyelidikan itu adalah Inafis tugasnya. Setelah Ibu Kapolres selesai ya, sekitar mungkin jam 1-an, nah proses penyelidikan masih sampai malam, karena di sana ada proses pengembalian mobil Alphard di malam hari ya. Kemudian tanggal 19 memasuki TKP Ibda Taryono, dan itu pun jelas sudah melanggar. Ada yang menarik di sini adalah kuasa hukum dari Abi Aulia terus mencecar Ibda Taryono seputar masalah tanggal 20 surat tugas dan tanggal 19 masuk TKP. Tentu pertanyaannya adalah bahwa di sana ditanyakan bahwa Ibda Taryono mengatakan kenapa menguras bak mandi, karena dia mendengar bahwa ada informasi HP Amel hilang, sehingga dia berinisiatif barangkali ada di bak mandi. Itu yang disampaikan oleh Ibda Taryono. Nah, kemudian dia melakukan dokumentasi dan dipertanyakan dokumentasinya apakah diberikan kepada siapa dan apakah diproses. Kita tahu di media jawabannya sudah ada. Dan dipertanyakan kembali oleh kuasa hukum, siapa yang menyuruh saksi Ibda Taryono untuk masuk ke dalam TKP? Disebutkanlah di sana. Ini memang jadi miris. Ya, kenapa saya katakan miris? Karena ada masuk ke dalam TKP tanpa surat tugas. Karena surat tugasnya ada tanggal 20. Ini yang jadi permasalahan. Iya, kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan di sana yang sebenarnya. Apakah memang obstruction of justice ini, apakah memang disinilah letaknya? Ya, jadi begini, bahwa
Kalau misalkan Ibda Taryono masuk ke TKP bahwa ada yang memerintahkan, dan tentu yang memerintahkannya adalah lebih tinggi jabatannya daripada Ibda Taryono, disampaikan ya di persidangan ada kemarin, maka kita ngambil kesimpulan, walaupun masih mentah kesimpulannya, lantas pimpinan yang menyuruh Ibda Taryono, maksudnya apa untuk menyuruh Ibda Taryono masuk TKP? Atau sudah diizinkan? Kalau misalkan tidak memerintahkan, misalkan diizinkan, kenapa? Ya, sudah ada polis lain. Ya. Ini kan permasalahannya. Jadi kita wajar sebagai masyarakat berpikir, apakah ini benar hanya atasan dari Ibda Taryono yang menyuruh atau memberikan tugas atau memberikan izin? Apakah tidak ada yang lain? Kalau kita berandai-andai sekarang, sekali lagi, kalau misalkan ada atasannya Ibda Taryono, lebih tinggi jabatannya dari Ibda Taryono yang memberikan izin Ibda Taryono masuk TKP. Kalau misalkan ada orang lain selain atasannya, tentu orang lain ini pasti orang-orang yang berpengaruh. Ya, ini kita bicara logika. Kalau ada seorang Ibda Taryono, katakanlah seorang perwira, dan dia diizinkan oleh yang lebih tinggi jabatannya, ya, maka kalau misalkan benar hanya mentok di situ, hanya di atasannya saja, ya berarti sudah jelas ini kan harusnya bukan hanya Ibda Taryono yang dipermasalahkan, kan harusnya juga harus bisa dikejar ini. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan mentok di situ di atasannya Ibda Taryono, tapi bagaimana kalau misalkan ada orang lain selain atasannya Ibda Taryono? Tentu sekali lagi orang ini pasti orang yang berpengaruh. Kemarin kuasa hukum Ibu Sylvia atau Kasil sempat menanyakan masalah dokumentasi foto dan sampaikan ada menyebut-nyebut nama Rizwan juga, ya, ada Rizwan, dan Kasil meminta supaya Rizwan dihadirkan kembali sehubungan dengan masalah dokumentasi, meminta dihadirkan. Sebenarnya alangkah baiknya kalau kuasa hukum Kasil juga meminta menghadirkan orang yang memerintahkan Ibda Taryono. Seyogyanya demikian. Meminta juga supaya dihadirkan orang yang memberikan izin kepada Ibda Taryono untuk masuk TKP, untuk dihadirkan dan dikonfrontasi dengan Ibda Taryono. Dan nanti dipertanyakan kenapa diberikan izin. Ini sebenarnya seru kalau bisa demikian. Kasil meminta untuk menghadirkan orang yang memerintahkan atau memberikan izin kepada Ibda Taryono untuk masuk TKP, karena Ibda Taryono surat tugas tanggal 20, sedangkan tanggal 19 sudah masuk ke TKP, dan TKP itu di polis lain. Itu permasalahannya. Kalau diusut tuntas dan dikejar ini menarik. Assalamualaikum.